Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Barjawan, NIM 2302014006, kelas SIP, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial clustering menggunakan algoritma K-means menggunakan data pelanggan toko yang terdiri dari pengeluaran dan juga frekuensi kunjungan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya dan juga sudah saya hitung, sudah saya clusteringkan. Ada 10 data dan 2 atribut pengeluaran dan juga frekuensi. Nah, jadi yang pertama kita mencari centroid awal, menentukan centroid awal. Ini bebas, bisa kita pilih. Di sini saya memilih 4 dan juga 9 untuk kelas 1, dan kelas kedua saya memilih 10 dan juga 2. Yang ketiga saya pilih 9 dan 2. Nah, setelah itu kita buat tabel nilai jarak seperti ini, dan juga kita masukkan rumus seperti ini. Bentar, saya perlihatkan. Untuk mencari nilai jaraknya, nah ini rumusnya sama dengan SVRT kurung B4. B4 itu yang ini diambil dari kolom pengeluaran dikurangi E4. E4 ini diambil dari kelas 1 kurung pangkat 2 ditambah C4. C4 ini diambil dari kolom frekuensi nilainya 10. Setelah itu dikurangi dengan F4 yang ini dari kolom C1, lalu dipangkatkan 2 dan diantar. Nah, untuk hasilnya ini 2,24, dan ini bisa kita tarik ke bawah seperti itu. Nah, lalu untuk C2 nya ini intinya juga sama, menggunakan rumus yang mirip, tapi hanya saja kita merubah inputannya menjadi C2. Kita sesuaikan saja, misalnya ini B4, tapi ininya tetap sama, yang awalannya B4 ini 2 dikurangi dengan G4. Nah, ini kita ganti yang ini, sesuaikan dengan C2 nya, nilainya 10, lalu pangkat 2 plus C4 ini sama lagi, setelah itu dikurangi H4. Nah, yang ini yang kita ambil dari C2 lagi. Nah, seperti itu. Untuk C3 ini juga sama. Nah, setelah itu kita buat ininya apa, tabel, kita buat kolom kelasnya. Untuk rumusnya itu bisa kita lihat menggunakan logical if, sama dengan if L4 yang ini 2,24 sama dengan min L4 banding N4. Nah, ini caranya kita seret saja untuk bisa menghasilkan L4 banding N4 ini, misal seperti ini. Nah, seperti itu. Maaf, aku ganti. Nah, nanti itu hasilnya akan jadi L4 dan juga N4. Lalu kita ini titik 21 titik 2 if lagi, kita masukkan M4 yang ini sama dengan min, lalu kita seret ini lagi dari kolom C1 sampai C3, kita seret, dan dia munculnya ini L4 banding N4, tutup kurung. Setelah itu titik 22, lalu titik 23, dan kita enter. Nah, itu kelasnya jadi 1. Nah, setelah kita menemukan kelasnya, kita buat tabel baru.
Nah ini centroid baru, dan kita cari nilainya menggunakan rumus seperti ini. If lagi, if 04, if O4, nah yang ini O4 sama dengan 1, titik 2 B4 yang ini, lalu titik 2 lagi, setelah itu tanda petik 2 kali dan kita enter. Nah sudah, nilainya akan muncul. Untuk kolom seterusnya C2 dan juga C3 itu intinya sama saja, tinggal kita sesuaikan saja. Nah setelah semua tabelnya sudah mendapatkan nilai, pencet apa yang tadi, setelah mendapatkan nilainya, lalu kita mencari nilai rata-ratanya. Nah yang ini di bawah menggunakan rumus average, ini sama dengan average, kolom H4 kita seret sampai kolom H13, lalu kita enter saja, itu hasilnya akan muncul. Nah ini, nah jadi ini kita mendapatkan centroid baru. Nah selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua. Nah ini di bawahnya ini kita sama menggunakan data yang tadi, data pelanggan toko, namun untuk centroid iterasinya ini kita menggunakan centroid yang ini, dari centroid 1 kita masukkan nilainya yang ini ke sini, 3,4, 8, 11, ini sama 1,75, 9 dan juga 2. Lalu kita edit pada bagian nilai jarak. Nah seperti ini rumusnya. Ini karena sebelumnya kan ini berlink dengan yang atas, sebelumnya ini tempatnya di sini dan ini di sini. Nah kita tarik yang 4 ke C1, 9 ini juga ke C1. Nah seperti itu, hasilnya akan muncul nanti. Dan untuk kolom C2 itu juga sama. Nah itu rumusnya sudah kelihatan, tapi bedanya kita hanya perlu menyeret ini kotak yang semulanya di atas, nah situ kita seret ke bawah seperti itu. Untuk C3 itu juga sama, tinggal kita update saja datanya, klik 2 seperti ini. Nah itu datanya sudah terupdate. Untuk kelasnya juga kita tinggal update saja datanya, nah, dengan klik 2 kali. Ini juga sama, centroidnya kita update, tinggal update saja, klik 2 kali seperti itu. Nah di sini kita menambahkan tabel baru yang namanya n-error dengan rumus seperti ini, menggunakan fungsi ABS atau absolute, sama dengan ABS 04 yang ini. Nah ini dikurangi O19, maaf, O4 dikurangi O19. Nah ini dikurangi O19, nah yang ini 1, kita enter saja, maka hasilnya nanti akan kelihatan. Kita bisa tarik sampai ke bawah, oh kelebihan, kita tarik sampai ke bawah. Nah seperti itu. Nah nanti dia akan muncul jika data tersebut masih error, dia akan muncul nomornya. Nah ini muncul nomor 1, itu artinya kita perlu mencari iterasi baru lagi, iterasi kedua. Nah ini saya sudah buat, ini yang iterasi kedua seperti tadi. Untuk centroidnya
kita ambil dari hasil centroid yang sebelumnya. Nah ini, oh ini salah, ini centroid iterasi kedua. Nah ini sama 3,4, 8, 11, 1,6, 9,5, 2. Nah pada bagian sini kita tinggal tarik-tarik saja seperti tadi. Yang ini kan semulanya tadi di atas sini, kita tarik saja ke bawah. Ini sudah saya lakukan. Lalu kita enter. Untuk kolom C2 C3 ini juga sama, tinggal kita update semua. Nah kita update. Setelah itu ini kita masukkan rumusnya lagi, rumus ABS nya. Ini O19 dikurangi O34. O19 itu yang ini diambil dari sini, O34 diambil dari ini, iterasi kedua. Oh, maaf, iterasi ketiga. Kita enter saja. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah jika dia nilai n errornya itu sudah 0, itu artinya kita sudah berhasil melakukan clustering dan kita tidak perlu melakukan iterasi selanjutnya lagi. Nah kira-kira seperti itu untuk tutorial clustering di Excel. Selanjutnya saya akan melakukannya di RapidMiner. Ini sudah saya buka RapidMiner-nya. Nah yang pertama kita perlu mencari di kolom operator ini, kita cari, kita ketik read Excel. Nah ini sudah ketemu, kita seret ke sini. Setelah itu kita import data Excelnya, kita import lewat sini, kita klik dan kita cari di mana direktorinya. Saya menyimpannya di sini di folder download. Nah ini namanya Kemin Test dan kita next. Nah seperti ini, kita next saja. Nah di sini saya akan mengganti untuk kolom nomornya ini, saya akan mengganti role-nya menjadi ID. Nah seperti ini. Oke. Untuk pengeluaran dan juga frekuensi ini saya biarkan saja dan kita finish. Sudah. Setelah itu kita cari di operator lagi, itu K-means. Ini kita seret lagi sama kelebihan. Nah kita klik. Untuk K-nya ini karena tadi ada C1, C2, C3, ini saya atur menjadi 3 dan mekaratnya ini 10 saja. Ini tinggal kita hubungkan saja seperti ini ke sini dan kita run di sini. Nah maka akan tampil cluster modelnya. Untuk cluster 0 ini ada 5 item, cluster 1 ada 2 item, cluster 2 nya ada 3 item. Selanjutnya kita akan melihat pada centroid tabel. Nah di sini kita melihat, bisa kita lihat untuk rata-rata pengeluaran dan juga frekuensinya. Pada cluster 0 rata-ratanya ini termasuk tinggi, untuk frekuensinya ini rendah. Ini nilainya 10.600, yang di bawah ada 1.800 untuk pengeluaran. Untuk pengeluaran setiap pengunjung, setiap pembeli. Yang di bawahnya ini ada frekuensi, seberapa sering pembeli itu membeli ke toko. Untuk klaster 1 ini ada nilainya 4, itu jadi rata-ratanya rendah dan juga frekuensinya tinggi. Untuk klaster 3 nilainya 3, artinya rata-ratanya rendah pada pengeluaran
dan juga pada frekuensi dia tinggi, bernilai 9. Nah, jadi kira-kira sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.